nama saya Diayu Puspita dari kelas 10E4. Saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat, yaitu Perpustakaan Digital SMA Negeri 1 Sumberjo. Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses peminjaman buku menjadi lebih modern, praktis, dan terorganisir. Dengan adanya sistem digital, pendataan buku tidak lagi dilakukan secara manual, sehingga lebih cepat, rapi, dan efisien. Konsep aplikasi perpustakaan digital ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendata peminjaman buku, menyimpan data siswa, mencatat tanggal peminjaman dan pengembalian, serta mempermudah pengelolaan perpustakaan sekolah. Konsep utama dari aplikasi ini adalah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan agar lebih efektif dan mudah digunakan oleh siswa maupun petugas perpustakaan. Fitur-fitur aplikasi. Beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi ini yaitu 1. From peminjaman buku. Siswa dapat mengisi data seperti nama lengkap, kelas, NIS, judul buku, kode buku, dan tanggal peminjaman. Fitur ini membantu proses pendataan menjadi lebih cepat dan mengurangi kesalahan pencatatan. Yang kedua, data buku. Aplikasi dapat menyimpan informasi buku seperti judul buku, nama pengarang, dan kode inventaris. Hal ini memudah pencarian dan pengelolaan buku di perpustakaan. Yang ketiga, pendataan waktu peminjaman. Terdapat fitur tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian untuk membantu mengontrol batas waktu pengembalian buku. Yang keempat, kondisi dan tujuan peminjaman. Siswa dapat memilih kondisi buku saat dipinjam dan tujuan peminjaman, seperti tugas sekolah, referensi belajar, atau membaca umum. Yang selanjutnya adalah konsep analisis data. Dalam aplikasi ini, data yang diinput oleh pengguna akan dikumpulkan dan disimpan secara terstruktur. Data tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui jumlah siswa yang meminjam buku, melihat buku yang paling sering dipinjam, memantau keterlambatan pengembalian, dan membantu perpustakaan membuat laporan data peminjaman. Dengan analisis data, perpustakaan dapat meningkatkan pelayanan dan mengetahui kebutuhan siswa terhadap buku bacaan. Dan yang terakhir adalah logika pemrograman dasar. Pada proyek ini digunakan beberapa logika pemrograman dasar, yaitu yang pertama input, digunakan untuk menerima data dari pengguna melalui form seperti nama siswa, kelas, judul buku, dan tanggal peminjaman. Yang kedua adalah proses. Data yang sudah diinput akan diproses oleh sistem agar tersusun dengan rapi dan mudah dibaca. Output. Sistem akan menampilkan hasil data peminjaman yang telah diisi pengguna. Yang keempat, penyimpanan data. Data peminjaman disimpan agar tidak mudah hilang dan dapat digunakan kembali saat diperlukan. Yang kelima, validasi data. Digunakan untuk memastikan data yang diisi lengkap dan benar sebelum dikirim. Contohnya, pengguna harus mengisi nama, kelas, dan judul buku sebelum form dikirim. Kesimpulannya, aplikasi perpustakaan digital ini dibuat untuk membantu proses peminjaman buku agar lebih efektif, modern, dan terstruktur. Selain mempermudah siswa, aplikasi ini juga membantu pihak perpustakaan dalam mengelola data secara lebih efisien. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat dan terus dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Berikut cara-cara untuk menggunakan aplikasinya. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi perpustakaan digital yang saya buat melalui Canva AI. Yang pertama, kita buka linknya terlebih dahulu. Setelah dibuka, itu akan muncul form peminjaman buku perpustakaan. Kita masukkan data peminjam. Isi nama lengkap, isi sesuai nama resmi. Kelas atau jurusan itu kita isi. NIS atau NISIN itu opsional, tapi kalau bisa kita isi yang opsional itu. Lalu data buku itu judul buku yang dipinjam itu kita tulis. Kode buku itu opsional, pengarang itu juga opsional. Lalu selanjutnya waktu peminjaman. Itu kita setel tanggal peminjam dan tanggal pengembalian. Kondisi dan tujuan. Kondisi buku saat dipinjam itu ada baik, cukup, rusak. Itu kita
isi salah satu sesuai kondisi sebenarnya. Lalu tujuan peminjaman itu ada tugas sekolah, membaca umum, referensi belajar, lainnya itu kita isi salah satu. Kita klik salah satu. Pernyataan di yang terakhir itu ada pernyataan, itu kita baca, kita pahami. Setelah itu kita klik setujui. Lalu setelah semuanya diisi, itu kita kirim data peminjaman. Kita tunggu. Nah, data berhasil disimpan. Itu artinya data sudah masuk ke bagian data peminjam. Di situ kita bisa cari nama kita, kelas, atau judul buku. Nama yang baru masuk itu akan muncul di paling terakhir. Analisis. Di analisis ini kita akan menemukan menu total pinjaman, kondisi buku, kondisi cukup, kondisi rusak, tujuan peminjaman, peminjaman bekas, peminjaman per bulan. Lalu yang terakhir itu ada panel admin. Ini hanya bisa diakses oleh admin menggunakan password admin. Di panel admin itu akan ada daftar peminjam. Nama-nama, daftar data-data, daftar peminjam. Di panel admin itu ada data-data daftar peminjam. Itu ada nama, kelas, judul buku. Itu bisa dicari. Di situ ada status kembalikan, hapus, dan status dikembalikan atau dipinjam. Jika warna hijau itu berarti statusnya dikembalikan. Jika warna kuning itu berarti dipinjam. Ini hanya bisa diakses oleh admin. Jadi, kalau kita mau mengembalikan bukunya, kita datang ke perpustakaan, lalu kita berikan bukunya ke pihak perpustakaan. Setelah itu, pihak perpustakaan akan mengganti statusnya menjadi dikembalikan. Data yang masuk di sini itu tidak hanya masuk di aplikasinya, tetapi masuk juga di Canva Sheet. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.